Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Pagi ini saya membuat konten lain dari yang lain, teman-teman. Ini lagi berada di luar kota, di kota Pekalongan, Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, kota Pekalongan. Di sini lagi memberikan bimbingan 2 toko, survei dan bimbingan 2 toko. Ya, pada prinsipnya sih membantu kawan, membantu teman yang ada kesulitan untuk menangani toko. Yang pertama, tokonya agak baru, bukan masih baru, agak baru. Yang kedua, tokonya generasi kedua, cuman sudah berjalan, cuman agak amburadul ya katanya pemiliknya seperti itu. Inginnya itu ingin yang praktis, seperti tokonya Pak Jamadi, praktis, pelayanannya cepat, mencari barang nggak sulit, penataannya cepat, ya seperti itulah namanya Mbak Inaya, di kota Pekalongan. Karena antara Pekalongan dengan Sidoarjo itu perjalanannya hampir 8 jam, jadi saya daripada capek-capek saya nginep di Pekalongan ini, teman-teman. Kemarin sudah ke tokonya Pak Abdurrahim, ahlan wasalan, sudah selesai bimbingan mesin kasir. Setelah itu sekarang ini insya Allah hari ini mau menemui Mbak Inaya. Saya lupa tokonya namanya apa, saya lupa. Ya, nanti. Yang penting pada prinsipnya gini, teman-teman. Saya nggak mimpi dan saya juga sebenarnya nggak ada niatan dari dulu. Saya buka toko bahan bangunan kok sampai keliling ke luar kota, keliling kadang-kadang sampai luar daerah. Itu nggak ada mimpi, nggak ada yang terlintas, teman-teman. Waktu itu nggak ada yang terlintas. Saya sampai membimbing toko, saya menjadi konsultan toko. Itu nggak ada lintasan di hati saya, itu nggak ada sama sekali. Dan ya memang saya buka toko gitu saja. Setelah itu saya kok ingin berbagi gitu loh, teman-teman. Awalnya itu seperti itu. Awalnya itu ingin berbagi gitu saja. Bagaimana sih cara menangani toko itu yang baik? Menurut saya, tapi menurut teman-teman saya nggak tahu baik atau nggak baik, saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya, dan itu yang saya bisa, itu yang saya mampu, teman-teman. Itu yang saya bisa, itu yang saya mampu. Itu saya bagikan sambil nyantai, duduk-duduk di toko, setelah longgar, setelah melayani teman-teman konsumen, itu saya bagikan caranya menangani. Loh, kok ternyata responnya itu dari viewer, dari subscriber itu banyak. Saya tuh subscribe juga seperti itu ya, natural saja, nggak pernah saya rekayasa, nggak pernah saya bikin yang pakai ada yang pakai giveaway, saya nggak pernah pakai seperti itu, teman-teman. Dan saya memang nggak ngerti. Dan rata-rata konten saya itu tidak ada yang saya edit. Dari sekian ratus itu ya langsung begitu saya bikin sendiri, kadang-kadang pakai kamera HP dengan tangan saya sendiri. Setelah itu saya upload gitu saja. Ya saya periksa, barangkali ada omongan yang menyinggung perasaan, itu biasanya saya ulangi lagi karena saya nggak bisa edit, teman-teman. Ini menurut saya kok sampai seperti ini, kok sampai Pak Jamadi keliling keliling daerah, keliling keluar kota tanpa biaya, kadang-kadang malah dibiayai, kadang-kadang malah dibayari, kadang-kadang pulang masih dibawahi bekal. Itulah, teman-teman, ini saya rasakan sekarang. Ternyata gini, pada prinsipnya kalau kita mau memberi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, insya Allah akan dibalas. Siapa yang membalas? Yang jelas itu yang membalas itu Allah yang membalas. Tapi melalui siapa ya kita nggak tahu, teman-teman. Melalui siapa kita nggak tahu. Saya juga nggak ada sampai impian sampai saya menjual lacinya toko itu nggak ada, teman-teman. Terlintas saja nggak ada. Setelah itu kan ada bikin konten itu, Pak, kok tokonya banyak lacinya, oh Pak, kok tokonya banyak katalognya. Nah dari itu saja
saya layani satu persatu, satu persatu. Yang penting itu teman-teman. Yang penting kita jangan pelit. Yang penting kita jangan takut untuk memberi. Yang penting kita jangan takut untuk berbagi. Gitu saja. Itu prinsipnya. Saya juga nggak tahu. Ya terserah teman-teman, ada yang prinsipnya lain. Itu rahasia perusahaan saya. Kalau saya perusahaan itu nggak ada rahasianya menurut saya. Karena apa? Karena otak, pikiran, imajinasi atau inovasi yang kita miliki itu hanya milik Allah, teman-teman. Suatu saat, sepandai apapun, sepinter apapun, seprofesor apapun, kalau Allah menghendaki kita diambil ingatan kita, sudah hilang teman-teman, nggak ada. Makanya mumpung masih ada, mumpung masih bisa dibagikan saja. Perkara dibalas atau tidak dibalas, jangan diharapkan. Jangan diharapkan. Lepaskan begitu saja. Seperti orang membuang sesuatu lah, saya membuang kok ngomong membuang kotoran, enggak. Seperti orang membuang sesuatu lah. Sudah, biarkan saja, biarkan. Setelah itu lepaskan begitu saja. Kalau kita masih berharap, itu namanya gak ikhlas, teman-teman. Kalau kita masih tetap berharap, ya kelihatannya ya masih tetap berharap. Jangan berharap, sudah. Lepaskan begitu saja, letakkan begitu saja. Perkara nanti dibalas atau tidak dibalas, ya Allah yang menentukan. Karena apa? Karena kepantasan untuk dibalas itu Allah yang memberikan, teman-teman. Oh, ini pantas dibalas. Bukan kita yang menilai, bukan kita. Bukan orang lain juga, bukan manusia juga. Oh, ini pantas dibalas. Oh, ini pantas tidak dibalas. Oh, ini ikhlas. Oh, ini enggak ikhlas. Yang tahu itu cuma kita dengan Allah, teman-teman. Enggak ada yang tahu. Kita sok pura-pura ikhlas. Oh, saya ini. Ternyata difoto, apa enggak, itu enggak ikhlas, teman-teman. Enggak seperti itu. Lepaskan saja. Ya terserah. Teman-teman mengatakan, oh meskipun Pak Jamati juga enggak ikhlas. Ya silakan, menilai itu silakan. Orang menilai orang lain itu tidak ada hukumnya, nggak apa-apa. Orang menilai siapapun nggak ada hukumnya. Orang menilai kok. Meskipun baik di mata orang yang tidak suka dengan saya, ya pasti saya itu jelek. Sejelek apapun, tapi di mata orang yang seneng atau suka dengan saya, itu pasti dia mengatakan baik saja. Gitu, teman-teman. Nah, ukuran baik dan ukuran jelek, ukuran pantas dan tidak pantas, ukuran ikhlas dan tidak ikhlas, itu yang tahu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pasti ada tendensinya like and dislike, pasti ada tendensinya suka atau tidak suka. Kalau kita suka, orang sejelek apapun kita mengatakan baik. Kalau memang tidak suka, sebaik apapun orang itu, di depannya orang yang tidak suka, pasti ada kekurangannya, pasti tidak ada baiknya. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu prinsip sih. Beda-beda orang, beda-beda prinsip. Kalau saya, ini hikmah dari saya berbagi, hikmah dari saya memberikan edukasi yang tidak tidak pernah berharap. Saya mulai video saya yang pertama sampai sekarang jarang yang ada. Jangan lupa like and subscribe. Pernah ada. Mungkin atau ada keceplosan 1 atau 2 video. Ada mungkin 1 atau 2 video. Tapi yang lain saya nggak pernah seperti itu. Nggak pernah ada. Nggak pernah satupun ada. Oh, jangan lupa like and subscribe. Nggak pernah. Kalau memang dibagikan saja. Kalau bermanfaat menurut teman-teman. Kalau nggak bermanfaat, ngapain dibagikan? Kalau suka, dilanjutkan melihat. Kalau nggak suka, ya silakan nggak usah dilihat. Kalau suka di like, ya nggak apa-apa. Kalau nggak suka, dislike pun nggak apa-apa. Demikian, karena memang ikhlas itu sulit, teman-teman. Ikhlas itu sulit. Ya seperti ini saja ya. Kita nikmati apa yang ada, kita jalani apa yang bisa, dan kita bagikan apa yang kita punya dan kemampuan kita sampai berapa. Ini istri saya, si cantik jelita. Kemana-mana pasti saya ajak. Ya memang ya, kalau nggak ngajak istrinya, ngajak siapa lagi, teman-teman. Demikian, semoga konten ini bermanfaat dan sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman.
Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua tetap dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, tidak lupa semua video saya tutup dengan semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis Rasulullah SAW. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.